Tuhan. Dia yang ngarusin kalau dia harus jadi manusia. Sekarang saya mau bertanya sama kamu nih. Mana yang kamu imani? Gua nanya yang mengharuskan Tuhan lu jadi Allah manusia siapa? Ya, Lu. Allah yang disembah oleh Abraham. Aduh, capek nih. Oh, capek. Habis puasa siang ngorocos aja nih orang. Gua bilang gua keren. Jangan. Udah gua akui, lu keren, agama lu keren, pokoknya keren abis deh. Cuman agama lu satu-satunya agama yang ke surga tuh dengan mematikan Tuhan, dengan numbalin Tuhan. Cuman agama lu doang. Kalau nggak punya harga diri ya Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Harga dirinya udah nggak ada. Orang udah telanjangin manusia, ya kan? Diejek-ejekin, dibikin gambarnya, diletakin sendal jepit, dibikinin dildonya. Satu-satunya Tuhan yang nggak punya harga diri ya Tuhannya Kristen. Serius gue bapak gue aja gue nggak terima gitu ini ya. Bapak gue lebih tinggi harga dirinya pada Tuhan orang Kristen, beneran, serius, demi Allah, serius, nggak bohong ini. Tuhan orang Kristen tuh udah dikatain miskin sama Matthew Henry, hidupnya hina nista, jadi kutuk sama Paulus dikatain, sama Sion dijadiin tumbal. Nggak ada harga diri nih Tuhan, bener. Tapi kalau dia terserah apa yang kamu narasikan. Tapi memang seperti itu. Tuh kan benar, itu jelas. Apa yang dikatakan dalam Filipi 2 kan dengan kematian tidak ada orang yang bisa masuk surga, Kak. Siapa bilang lagi-lagi Yesus berbohong? Itu yang bilang Yesus atau Paulus? Yang bilang bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk surga tanpa darah Yesus tuh yang bilang tidak Paulus. Ada yang bisa Paulus yang berbohong selain aku. Bohong. Tidak ada yang bisa menemui Bapa selain dari aku. Bohong. Anda tahu tidak kalau Henok itu sudah ke surga sebelum Yesus lahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam yang lain yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, apakah di situ dikatakan lembu? Tidak. Dalam Efesus 2 ayat 15, Datuk, bahkan Unirifa, itu jelas Yesus sebagai domba, Yesus sebagai penebus dosa untuk menyelamatkan manusia. Kalau udah boleh saya ngomong, saya ngomong. Sebentar, saya akan baca dulu ayat ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi ini berbicara bangsa-bangsa yang menerima keselamatan dari Yesus, bukan cuma satu bangsa Israel, tetapi ini disampaikan untuk seluruh bangsa. Silakan Uni. Baik teman-teman, terkhusus untuk umat Islam ya. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di kita tuh tentang penebusan dosa dari umat Kristen itu sebenarnya apa sih? Kita nggak perlu mempermasalahkan sebenarnya. Kita hanya harus deal-dealan aja gitu. Kalau Yahudi mereka menumbalkan hewan dan mengorbankan tai lembu, Kristen menumbalkan Tuhan dan tai-tainya sekaligus. Apa masalah? Ngapain kita? Ya kalau saya mah menerima aja, ya nggak apa-apa, keren banget. Memang agama Kristen itu agama yang keren teman-teman. Hanya agama Kristen satu-satunya yang menumbalkan Tuhan, nggak ada. Kalau diperhatikan di zaman dahulu kala, kita lihat agama zaman dahulu tuh numbalin perawan, anak gadis, manusia, bayi-bayi. Agama Kristen ini agama yang terkeren di seluruh alam loh. Keren banget. Hanya agama Kristen satu-satunya yang menumbalkan Tuhan. Yahudi aja yang agama Samawi, agama pertama, dia di urutan agama Samawi secara historis, itu yang ditumbalin itu hewan ternak, tai lembu. Kenapa? Harusnya kita tuh gini loh, kita bangga loh sama punya tetangga Kristen tuh, keren banget gak sih? Tetanggamu siapa? Gila, tetangga kita. Tuhan yang ditumbalin sama mereka. Kita aja, iblis aja takut. Iblis aja gak berani loh, kurang ajar sama Tuhan loh. Kecuali sama Yesus ya. Maksudnya iblis aja gak berani numbalin Tuhan gitu loh. Satu-satunya agama yang berani numbalin Tuhan tuh Kristen. Kalau aku tuh justru kayak gini loh, keren banget emang orang-orang Kristen. Bu Darni keren banget loh. Dia yang berdosa, dia yang ngelakuin hal-hal tercela, Tuhannya yang nanggung dosanya gitu loh. Keren banget mereka. Ini kalau saya. Iya, memang keren. Emang keren. Satu-satunya agama yang dengan kematian Tuhan, dengan menelanjangi Tuhan terus kalian masuk surga tuh cuman kalian. Nggak ada. Yahudi itu bahkan dewa Molok aja tuh yang diminta tuh bukan dirinya sendiri yang mati loh, dewa Molok. Bayangkan loh, anak-anak manusia. Cuman ini agama Kristennya agama yang keren lah pokoknya. Satu-satunya agama yang numbalin Tuhan tuh ya Kristen. Kebayang nggak? Kebayang nggak gimana teman-teman? Keren, makanya. Jadi kalau ngehabisin nyawa binatang nggak boleh, menghabisi nyawa koruptor nggak boleh. Penjahat jangan dihabisin nyawanya, kasihi musuhmu. Kalau Tuhan mah santai aja. Iya bentar, aku lagi. Yesus menjadi lagi ngasih tahu sama karena dia mengasihi dengan Iom. Iya, Yesus jadi tumbal, bener, agree. Ya, karena Yesus mengasihi. Iya, nggak apa-apa. Iya, kasih aja. Kan dia Yehova, dia kan Yehova. Iya. Nah, bagaimana Uni membuktikan Yehova itu menjadi penebus kalau dia tidak bisa melaksanakan penebusan itu? Bahkan dalam ayat 19 ayat 25. Ngomong lagi deh, gue lagi ngomong. Gue main enak banget. Ya, Yehova itu ya mati bahkan bangkit dari atas debu. Itu Yehova. Apakah di zaman itu Yehova pernah mati? Ini ganti itu kan nama merupakan nubuatan mengenai Yesus. Yang. Serius nih, Tuhan tuh ganti nama dari Yesus jadi Yehova. Yeshua atau Yehova ganti nama dia. Nama Yesus kan nama dari Yehova tuh dia. Yehova kan kata huruf Y itu kan itu dari kata Yasa. Ini Tuhan ganti nama mulu. Penyelamat. Itu kan pujian. Hale. Bukan masalah Haleluya. Tanya nama Tuhan ganti. Pujilah Yehova, pujilah Yesus. Apa sih Yong? Ngomong apa sih Yong? Ngomong apa sih? Tuhan lu ganti nama lagi. Jadi Yeshua itu bukan nama asli dia, nama aslinya Yehova. Oh, kirain. Berarti Yosua itu nama palsu. Atau
Gimana sih sebenarnya ceritanya nih Tuhannya nih? Ganti-ganti nama mulu bikin bingung aja. Yehova atau Yesua? Yang bener yang mana? Ribet ah. Baru gua mau ngomong tentang Yesua, kita bahas Yehova. Yang mati di tiang salib Yehova atau Yesua nggak sih? Ribet banget Tuhan lu, namanya banyak gitu. Kalau versi manusia namanya Yesua, kalau versi roh namanya Yehova gitu. Kalau versi Roh Kudus merpati apa namanya? Ribet. Yaudah teman-teman, kita nih harusnya tuh seneng banget gitu loh. Bertetangga sama orang Kristen tuh bangga banget. 1, sama Iyong nih keren banget coy. 1, sama Bu Darni ini tuh keren banget. Bayangkan loh, manusia-manusia penumbal Tuhan. Tuhannya yang dipijak aja dia tepuk tangan loh guys. Gokil ini agama loh. Gokil banget. Satu-satunya agama terkeren di Republik di alam semesta ini. Satu-satunya agama yang numbalin Tuhan tuh cuma Kristen. Hati-hati kalian, mereka anak Tuhan loh. Ngeri loh. Enggak apa, Rif. Dulu kamu menarasikan seperti ini kan itu. gue lagi bantuin lu. Dari tadi lu kan kalau Yesus itu jadi tumbal, menjadi kutuk, tergantung di kayu salib, Rif. Itu karena dia mengasihi. Tuhan lu. Tuhan lu terkutuk. Dia mengasihi. Nah, bagaimana saya dan saudara mau selamat kalau dia tidak? Bentar, Yong, Tuhan tidak datang. Beneran Tuhan lu terkutuk? Ya, terkutuk karena sebetulnya yang menanggung kutuk adalah saya dan saudara, Rif. Ini katanya Tuhannya yang tadi. Yang sebetulnya yang menanggung kutuk. Enggak gitu, Yong. Bukan, ini beribet banget. Iyong dan Rifa yang sebetulnya menanggung kutuk. Namun karena Allah, Yehova mengasihi Rifa dan Iyong, maka dia harus hadir di dalam dunia ini dalam bentuk manusia. Harus menjadi manusia. Yang mengharuskan siapa? Bagaimana dia dikatakan juru selamat? Bagaimana dia dikatakan penebus? Kalau dia sendiri tidak mampu melakukan penebusan itu. Nyocos, jadi tadi gua nanya, telinga lu pasang. Yang harusnya dia jadi manusia. Jangan panas, Rif. Jangan panas. Bukan panas. Nggak enak. Ini lagi cuaca hujan. Coba lu ngomong sama orang yang nggak berhenti ngomong, nyerocos, sejak giliran lu ngomong nggak didengerin. Gua nanya sama lu, itu Tuhan lu yang harusin dia jadi manusia siapa? Gue nanya itu. Yesus yang adalah Tuhan. Dia yang harusin kalau dia harus jadi manusia. Sekarang saya mau bertanya sama kamu, Rif. Mana yang kamu imani? Gue nanya yang mengharuskan Tuhan lu jadi manusia siapa? Lu. Allah yang disembah oleh Abraham. Aduh, capek nih. Oh, capek. Habis puasa siang ngorocos aja nih orang. Gue bilang gue keren. Udah gue akui, lu keren, agama lu keren, pokoknya keren abis deh. Cuman agama lu satu-satunya agama yang ke surga tuh dengan mematikan Tuhan, dengan numbalin Tuhan. Cuman agama lu doang. Kalau suku Inka mah perawan-perawan, suku Dewa Molok mah bayi-bayi orang. Tuhan lu enggak, kalau agama lu enggak, Tuhan lu sekalian jadi tumbal. Emang kita akui lu keren, pokoknya Kristen, iya. Apalagi coba lu ngapain ngejelasin ke gue? Cuman gue kaget aja tadi lu bilang Tuhan lu jadi Yehova lah, katanya Yesua. Yang bener mana nih Tuhan lu? Hah? Mana nih Tuhan yang bener yang mana nih? Ya kan, satu. Terus tiba-tiba lu bilang dia mati jadi tumbal. Dia udah nggak apa-apa kan, berarti bener kata gue. Cuman kalian agama terhebat di muka bumi yang numbalin Tuhan. Yahudi tuh numbalin binatang loh. Iya, serius. Umat Islam tuh menumbalkan perbuatan baiknya loh. Mereka harus berbuat baik untuk menghapus dosa. Kristen nih keren nih. Iya, satu-satunya agama di dunia yang membunuh Tuhan, bertukar cita dengan kematian Tuhan, ditelanjang, dianiaya orang yang tidak pernah bersalah. Agama-agama lain penasaran dengan ajaran kami. Ini kita lagi nggak adu congor. Tadi lagi diskusi, gue lagi ngomong, lu ngomong tadi panjang. Dan lu orang Kristen nih ya sudahlah numbalin Tuhan. Lu percaya? Umat Islam kalian percaya nggak kalau mereka tuh akan mengasihi kita manusia? Tuhannya aja nggak dikasihi loh. Gimana coba? Tuhannya aja mati, meninggoy, tepuk tangan. Jadi kalian berharap kalian akan dia dikasih? Tengok ngomong di komal kita aja dia ngomong nyerocos dari tadi kayak penjajah. Itu Islam loh by the way loh. Tengok. Konsep keselamatan dalam Islam seperti apa yang kamu imani? Konsep keselamatan dalam Islam, ya konsep keselamatannya yang ada di Islam seperti apa? Apa lu nanya? Sementara pertanyaan gua lu nggak jawab. Gua nanya dari tadi yang mengharuskan Yesus jadi manusia siapa?
Ini orang ngomong dari tadi nih, giliran ditanya mingkem. Giliran kita lagi bernarasi dia nanya, "Ini mau lu apa sih?" Kita ini bukan orang botol yang terima-terima gitu aja jawaban kalian, walaupun kita mah asik ngelihat kalian numbalin Tuhan. Iblis aja nggak berani numbalin Tuhan loh. Iblis aja nggak berani loh. Kalian tuh lebih hebat daripada iblis tahu. Cuman kalian satu-satunya agama dengan nginjak-nginjak kepala Tuhan masuk surga. Iya. Bayangkan iblis aja nggak berani kayak kalian. Ada gitu iblis yang berani numbalin Tuhan? Enggak, lebih hebat kalian. Kristen ini adalah agama terhebat di muka bumi, satu-satunya agama yang dengan menganiaya Tuhan, yang dengan menghabisi nyawa Tuhan, menumbalkan Tuhan bisa masuk surga. Kenapa? Nggak ngerti lagi, entah Tuhannya nggak mampu punya rencana lagi, punya cara lain lagi untuk menyelamatkan mereka yang saking kurang ajarnya menurut Tuhannya. Emang di sini baru Tuhannya mereka tuh kayak seolah-olah mau menunjukkan ke kita bahwa orang Kristen yang diselamatkan ini emang nggak mampu berbuat baik karena jadi kurang ajar mulu hidupnya. Jadi Tuhannya akhirnya harakiri. Tahu kan harakiri kan? Kalian tahu satu di Jepang itu, ya? Di Jepang itu kalau seandainya ada seorang manusia pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya, di harakiri tuh. Tuhannya Oten tuh kayak gitu. Jangankan dia menghabisi nyawanya untuk manusia. Ketika dia dilecehkan sama Harun dalam kitabnya Bilangan Keluaran pasal 32, ya kan? Dia bilang tuh di Keluaran pasal 20, siapa yang membuat patung batu akan dihabisi nyawanya. Tiba-tiba ketika Harun membuat patung batu, patung anak sapi, Tuhannya berubah pikiran gara-gara dinasihatin Musa. Iya, ini Tuhan pokoknya nggak ada harga diri lagi depan manusia, serius. Tuhan mau menghabisi Harun aja tuh dinasihatin sama Musa langsung nyesel loh. Ini Tuhan satu-satunya Tuhan yang nggak punya harga diri ya Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Harga dirinya udah nggak ada. Orang udah telanjangin manusia, ya kan, diejek-ejekin, dibikin gambarnya, diletakin sendal jepit, dibikinin dildonya. Satu-satunya Tuhan yang nggak punya harga diri ya Tuhannya Kristen. Serius gue bapak gue aja gue nggak terima gitu ini ya. Bapak gue lebih tinggi harga dirinya pada Tuhan orang Kristen, beneran, serius, demi Allah, serius, nggak bohong ini. Tuhan orang Kristen tuh udah dikatain miskin sama Matthew Henry, hidupnya hina nista, jadi kutuk sama Paulus dikatain, sama Sion dijadiin tumbal. Nggak ada harga diri nih Tuhan, bener. Tapi kalau dia terserah apa yang kamu narasikan. Tapi memang seperti itu. Tuh kan benar, itu jelas. Apa yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dan dia harus datang merendahkan diri, menjadi hamba, mati, bahkan taat sampai di kayu salib. Kalau nggak harga diri Tuhan kami tinggi, nggak mungkin dia sekarang berada di surga, nggak mati di kubur. Iya, betul itu. Jadi mayat, bau membusuk lagi. Tuhan kami di surga, Matius 28 ayat 18. Itu baru paten. Banyak kau rupa. Jadi konsep keselamatan dalam Kristen itu jelas. Berbeda dengan ya saudara-saudara kita ini. Bangga kita Pak Yung, Tuhan kita sekarang di surga. Menebarkan Tuhan khususnya. Nggak di kuburan mati. Dengan cara menebarkan Kalau Tuhan. mati di kuburan nggak bangkit-bangkit, itu baru kita baru cemen. Betul itu. Jangan percayai kalau nggak bangkit. Membusuk pula itu di kuburan. Amin. Jangan percaya. Itu dia. Jangan bilang terhina Tuhan kami di surga kok terhina. Yesus Kalian yang sendiri terhina menyelamatkan mengucap-ucap kuburan Yesus. mati itu enggak? Kami di surga kok terhina. Coba dulu. Bani. Sendiri ketika dia di dunia, dia menjalankan hukum orang mati tidak? Ketika dia di dunia, dia menjalankan hukum orang mati tidak? Ketika Satu, suara kamu double. Ya, udah ya teman-teman ya. Jadi kita nih nggak usah berdebat guys. Ngapain kita memperdebatkan orang yang sudah mengakui Tuhannya itu nggak ada harga diri, ditelanjangi, hina, nista. tombak. Sweeper ke tombak. Janganlah tombak itu, aduh.
Jangan ditolak itu. Masukkan Romawi nomor. Romawi nomor. Pasukan Romawi nombak Sirifah. Pasukan Romawi nombak Sirifah. Ini siapa di sini? Tuh. Teman-teman bantu follow dong. Ini akun baru semua yang akan saya naikin ya. Tolong di follow. Karena biasa ya, kalau Uni Divani incaran Hansip Romawi nih, kayak Yesus dikejar-kejar aku ya. Aku ini dikejar-kejar Hansip Romawi guys, kayak Yesus guys. Ya. Ini aja akun belum bisa pakai filter guys. Ya. Jadi buat apa sih kita ini umat Islam? Biarkan sajalah. Mereka tidak menghargai Tuhannya, nggak apa-apa, biarin aja. Di follow lah guys, ya. Nah, Siapa yang inilah nggak perbedaan menghargai kita Tuhan? dalam Islam. Ketika kita yang menikmati kematian Tuhan siapa? Iya, tapi bukan seperti itu narasi kamu. Lah, gue tanya, yang menikmati kematian Tuhan siapa? Kristen Islam? Kayak lipstick dulu lah sedikit ya, biar nggak cat banget. Siapa yang menikmati kematian Tuhan? Iya, memang benar. Yang menikmati kematian Tuhan. Ya udah. Ya kami orang Kristen. Tetapi Ya udah. begini, apakah kami orang Kristen secara langsung membunuh Yesus? Lah, kan gara-gara Itu dosa menjadi lu kan persoalan. dia mati. Tunggu, gara-gara dosa lu kan dia mati kan? Ya itu urusan Yehova. Iya, itu urusan Yehova. Tetapi narasi yang kamu sampaikan tadi seakan-akan Lagi coba. menjustis kepada orang Kristen bahwa orang Kristen lah yang membunuh Yesus. Itu Loh, narasi katanya yang dia mati gara-gara lu. Gimana iya. sih? Tapi dalam fakta sejarah tidak seperti itu. Loh, ya mungkin karena lu kan gak di zaman dia. menyalibkan Yesus itu orang-orang Yahudi, para imam dan ahli-ahli Taurat, bagi orang orang Yahudi Farisi. Yang merencanakan kematian Yesus melalui tangan orang Yahudi itu siapa? Ya orang Yahudi itu sendiri yang tidak senang Berarti Tuhan lu mati dengan gara-gara kehadiran rencana orang Yesus. Yahudi. Ya berarti Tuhan lu mati gara-gara rencana orang Yahudi berarti. Berarti orang Yahudi yang membuat Rif, dia ada satu langsung ayat yang menyalahkan Tuhan. mengatakan ya Ini penyesat dari itu tadi memang pertanyaan ada. saya, Ustadz Dengar, Arif tidak penyesat dijawab, itu ya. memang ada, Ustadz Arif, tapi kayaknya memang Bang Nato celakalah bagi maju Bang Nato mereka ya. yang Saya tuh mengadakan nggak itu. mau ngebuang air ludah Bang Nato. Pertanyaan saya tuh nggak dijawab. Siapa yang mewajibkan Tuhan lu jadi manusia nggak dijawab. Yang mewajibkan itu ya Yehova itu sendiri, Allah itu Di sendiri. mana tertulis? Di mana tertulis kalau dia wajib jadi manusia dan mati? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan bukan ditumbalin di situ. Iya, mengaruniakan di situ dia harus menghadirkan Yesus di Di mana dalam di situ dunia ini. dikaruniakan harus ditumbalkan di situ. Jangan nama-nambahi leh. Nah, itu kan maknanya luas. Yang kita sejak bisa kapan? artikan itu. Jadi kalau seandainya aku menganugerahkan putriku untukmu, artinya itu ditumbalin gitu. Ya, kalau memang seperti itu Mana coba tidak masalah. Coba tunjukin di mana di situ menganugerahkan sama dengan ditumbalin. Ini gimana? Ini orang bahasa Indonesia ngerti gak sih? Mana Mana ada di situ menumbalkan sama Jadi dengan Kristen mana ada Tujuan menumbalkan? Yesus Nah, hadir dan itu Tante di Dani muka itu si bumi Iyong tuh yang bilang, ini. Tante Dani Ya. si Iyong mengatakan kalau Tujuan menumbalkan Yesus Tuhan, udah sama Tante hadir Dani di muka aja. bumi ini Langsung untuk menentu. menebus dosa Ya, Tadi berarti Yom dan Yesus dosa di riba. muka Mana tuh bumi sebentar, ini. mana tuh. Ya. Mana tuh, aku udah selesai ya. Tadi aku kan sebenarnya siang tadi si Fandi nyuruh aku ke rumah dia. Aku bilang aku tidur dulu. Tapi dia nggak live. Aku pikir dia nggak live sama sekali. Aku naik ke sini karena aku udah janji. Aku ke sana dulu ya. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Kota mana? Lanjutlah.
Berarti Tuhan membiarkan anaknya mati terkutuk, betul? Harus seperti itu, dia harus alami. Waduh, Karena begini, dalam Roma 3 ayat 23 Datuk, dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Efesus 1 ayat 7 Datuk, di situ dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih membunuh karunia. orang yang tidak bersalah, kata Yesus, kata Tuhan. Apakah Yesus itu bersalah? Tidak. Berarti Tuhan pelin-pelan. Sementara dia berkata, janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Terus dia menyerahkan anak yang tidak bersalah untuk menebus dosa. Nah, sekarang begini Datuk, mengapa Yesus harus seperti itu? Karena ulah manusia, Yesus ulah Adam, tidak pernah Datuk, mengatakan, ketika Adam Yesus jatuh tidak dalam pernah dosa, mengatakan bahwa maka, kematiannya, Datuk, kematian ketika Yesus, Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini terkontaminasi dengan dosa dari Adam. tidak Jadi pernah manusia Adam mewariskan yang dosa. ada di muka bumi Yesaya ini 18:20. Seorang memiliki anak, dosa seorang ayah warisan. tidak dihukum atas Nah, perbuatan anaknya. kalau manusia ingin selamat, tentu dia harus percaya. Bicaranya gantian lah bicaranya. Ganti-gantian. Dalam Yehezkiel 18:20 apa kata Tuhan? Janganlah anak dihukum karena perbuatan ayahnya. Seorang ayah tidak dihukum atas perbuatan anaknya. Tidak ada dosa waris. Dosa waris itu adalah dosa yang dibuat oleh Paulus dalam Roma 1 nomor 5. Oke, Datuk, Yehezkiel 18 ayat 20 itu kitab perjanjian lama. Itu tidak masalah. Ketika Datuk melakukan dosa, Datuk harus mengorbankan domba atau kambing. Domba Datuk, yang kaya. Bukan Kalau Datuk, Yesus ini korban penghapus dosa. Punya anak atau punya istri yang mempersembahkan kalau korban. Yesus Kalau itu Datuk yang korban berdosa, penghapus dosa. Datuk hanya mempersembahkan korban Biarin binatang. aja dulu. Iya. Kalau Yesus Itu itu tidak korban masalah. penghapus dosa manusia, bukan domba tapi lembu, sesuai dengan Keluaran 29 ayat 10 sampai 15. Itu narasi yang ada dalam kitab perjanjian lama. Itu Jadi hukum relatif. berubah. Hukum berubah. Itu relatif, Hukum Tuhan tetapi domba yang dinarasikan dalam kitab Imamat itu tertuju kepada Yesus. Buktikan Datuk bahwa Yesus disetarakan dengan domba. Buktikan Datuk bahwa kambing atau lembu dengar. Kalau digambarkan Yesus kepada itu pribadi kau Yesus. setarakan dengan domba. Buktikan. Ya, kamu menarasikan Dengar lembu. dulu, ini bibelmu. betina. Ini bibelmu. Ya. Kalau Yesus itu Buktikan bahwa Yesus itu gambaran dari lembu. Dengar dulu. Kalau Yesus itu Buktikan, kau kamu harus setarakan dengan buktikan. domba, berarti Yesus itu bukan penebus dosa untuk manusia, tapi penebus dosa untuk seseorang, hanya satu orang. Karena dalam Imamat 4 nomor 32, jikalau orang itu melakukan persembahan, haruslah dia membawa korban domba betina. Itu kitab perjanjian lama, Datuk. Itu kitab perjanjian lama, tetapi Datuk, yang sini saya dinarasikan masuk dulu. dalam kitab Yohanes pasal pertama, di situ Yohanes katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan inilah anak domba kambing atau lembu. Jadi yang kami ikut. Bro, yang menurut kamu itu untuk penghapus dosa itu binatang atau manusia, bro? Yang mana yang kamu Dalam perjanjian lama, Handi, yang itu kamu pilih binatang. aja? Pertanyaan sederhana yang kamu pilih, dengerin dulu pertanyaannya, bro. Ya. Yang kamu pilih sekarang ini penghapus dosa binatang atau manusia, bro? Tinggal pilih aja dulu. Manusia yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celah. Baik, cukup manusia ya. Di mana ada perintahnya di Bible korban penghapus dosa adalah manusia? Silakan. Kolose 1 ayat 14. Dibaca. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, Yesus mati dan bangkit
dan menyelamatkan Sudah Anda seluruh udah jawab, umat Bang. Bang, manusia. Anda udah jawab. Bang, Anda udah jawab. Kalau udah dijawab, nggak usah dikasih terangan kan? Nggak minta keterangan. Sudahlah Oke. itu dari Yang saya. kedua, Bang. Yang kedua yang nih, Bang, Iya. ya. Santai aja, santai-santai kita. Boleh nggak sih membunuh manusia yang tidak bersalah? Boleh atau tidak, Bang? Itu sebetulnya kalau dalam hukum moral tidak boleh. Tetapi bagaimana? Udah Bang, nggak usah Ya, pakai tetapi. apa yang dialami oleh Yesus, Bang. kamu menarasikan Bang. seperti itu. Bang, kalau udah menjawab tidak boleh, jangan ditambah lagi, Bang. Kan butuh penjelasan supaya Nggak kamu usah, Bang. memahami Saya nggak minta jawaban saya. penjelasan. Kita Iya. nggak minta penjelasan kecuali Karena begini, saya minta. Bang, begini, udah Di. cukup, Bang. Bang, cukup. Andi, Bang. begini. Abang, kan nggak minta penjelasan. Anda udah menjawab tidak boleh. Udah gitu loh. Kecuali saya bilang alasannya kenapa, baru Anda jawab kan gitu. Ini mempersingkat waktu gitu ya. Jadi menurut Abang ini tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah selanjutnya, Bang, apakah Yesus itu punya salah? Silakan, Bang. Ya tidaklah. Nah, kalau begitu Yesus tidak punya salah, artinya tidak boleh membunuh Yesus, betul? Sebetulnya secara moral tidak seperti itu, tetapi rancangan Diulang, Tuhan diulang. untuk Jangan menyelamatkan dulu, Bang. Bentar manusia, dulu, Bang. Bang, Di- santai, Bang. Bang, jangan Yesus harus melingkar. hadir. Yesus Bang, jangan melingkar dulu, Bang. Santai dulu gitu loh. Anda sudah ngomong barusan. Kemana-mana dulu. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Pertanyaan sederhana, Bang. Kalau Yesus tidak punya salah, berarti Yesus tidak bisa dibunuh. Pertanyaan, Bang. Perintah siapakah Yesus dibunuh di tiang salib? Silakan. itu tidak ada perintah secara Ada spesifik. perintah. Terima Tetapi kasih. di Nggak usah tetapi, Bang. Udah dijawab. ketika Adam Bang. dan Hawa, Bang, Anda udah jawab tidak ada perintah. Ya sudah. Saya cuma itu doang kok. Jadi tidak ada perintah Yesus dibunuh di tiang salib. Abang udah jawab sudah gitu loh. Lanjut lagi kita. di dalam kitab Kejadian pasal Kenapa 3 lagi pakai ayat tetapi? 15. Bang, kenapa lagi pakai tetapi? Anda udah jawab tapi pakai tetapi lagi gitu loh. Aku akan Apakah jawaban Anda mengadakan meragukan diri Anda permusuhan sendiri? antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan Bang, saya meremukkan nggak- tumitnya. Bang, saya nggak minta pendapat itu. Abang udah jawab dengan jujur loh tadi. Dalam Bang. Kejadian 3 ayat 15 merupakan Abang. satu nubuatan Bang, nggak usah pakai itu. Abang udah menjawab tadi gitu loh. Selanjutnya kita lanjut lagi gitu loh. Kita maju. silakan maju. Ya, siapakah? Datu. Dengerin pertanyaannya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Silakan, Bang. Bicara penebusan yang menghendaki Yesus akan mati, yaitu Allah sendiri, karena dia mengasihi Oke, manusia. cukup. Iya, dia mengasihi manusia. Di mana datanya Bapak di surga memerintahkan membunuh Yesus di tiang salib? Yohanes 3 ayat 16. Bacain. Oke, di situ pembunuhan atau karunia, Bang? Iya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dalam arti Roma 3. Ya udah Ya. cukup, Bang. Dal- Satu-satu. Nggak usah ke Roma dulu. Apa arti karunia, Bang? Silakan, Bang. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa arti karunia, Bang? Arti karunia silakan, Bang. Arti karunia itu kan pemberian cuma-cuma lewat kematian Yesus di kayu salib. Arti karunia, Bang, menurut bahasa Indonesia, Bang. Ya, Kamu. pemberian cuma-cuma tanpa menuntut balas. Menurut saya, Bang, arti karunia itu bukan pembunuhan, tapi anugerah dari yang Iya, betul. Saya dulu yang ngomong, Bang. Saya dulu Silakan, ngomong Bang. arti karunia, baru Abang lagi gitu. Atau Abang dulu. Apa arti karunia menurut Abang? Silakan. Anugerah, pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Baik, Iya. kita setuju aja di situ. Apakah karunia itu sama dengan pembunuhan? Silakan. Nah, inilah konsep keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen. Saya nggak nanya konsep, Sebab Bang. Arti dulu, kalau Bang. Yesus Bang, tidak hadir di Bang, muka bumi, saya skip, Bang. Saya nggak nanya itu.
apakah karunia itu sama dengan pembunuhan? A sama, B tidak. Silakan Bang. Ya, sederhanain Bang, kalau diskusi jangan melebar kemana-mana, ntar Abang jatuh loh. Abang, pegangan. Apakah karunia itu sama dengan pembunuhan? Silakan Bang. Ketika kamu bertanya seperti itu, ya, saya boleh jawab dengan sesuatu yang positif. Yesus, ketika dia hadir di dalam Jawab ke dunia Yesus, ini, Bang. kalau dia tidak akan mati. Saya belum ke Yesusnya dulu. Ini arti kata dulu, Bang. Anda pakai Yohanes 3:16. Di situ mengaruniakan anaknya yang dosa dengerin dulu Andi. pertanyaannya, Bang. Di situ ada karunia. Pertanyaan saya, Bang, apakah karunia itu sama dengan pembunuhan? A sama, B tidak. Silakan, Bang. Kalau dalam menilai kata itu tidak sama, tetapi memaknai kehadiran Tidak Yesus. sama. Tidak sama. Cukup, Bang. Anda udah jawab. Tidak sama. Dia harus mati. Bang, ntar Kenapa? dulu. Allah mengasihi Udah, Bang. Bang, Anda udah jawab tidak sama, ya sudah. seluruh dunia, Datuk. Di sini orang Dan ngerti semua, Bang. Di sini orang ngerti semua bahasa Indonesia loh. Abang udah jawab karunia dan pembunuhan tidak sama. Sekarang kita Iya. maju lagi, oke? Maju lagi kita, oke? Maju, Silakan maju. maju lagi. Maju-maju jangan tertabrak. Enggak lah. Kamu nanti yang Enggak lah. butuh kata-kata singkat. Ada kamu tembok di putar-putar. depan, jangan kamu Oke. maju-maju. Sekarang Ada tembok di depan. Oke, jadi karunia sama pembunuhan artinya berbeda. Jadi Yohanes 3:16 itu bukan Bapak memerintahkan untuk Yesus dibunuh, tapi Bapak memberikan karunia kepada Yesus. Oke. Betul apa betul? Tapi Silakan. dengar, dalam Roma 3 ayat 23, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Jangan kamu abaikan Roma 3:23 dan Kolose 1 ayat 14. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Silakan Bang, lanjut ya. Silakan. Oke. Abang tahu nggak siapa-siapa sih pelaku pembunuhan Yesus itu? Siapa aja yang terlibat, Bang? Orang-orang Yahudi, Terus Ya. siapa lagi? prajurit Roma, Siapa lagi? imam-imam, ahli-ahli Taurat, bahkan Iblis. orang Farisi. Oke, baik. Dan termasuk kamu yang tidak percaya. Iya, nggak apa-apa. Memang saya udah hadir. Jadi saya hadir di waktu itu yang membawa paku ya. Ketawa. Oke. Kalau kamu menuduh saya waktu itu saya yang beli paku di material, nggak apa-apa. Saya akui lah. Bang. Karena Bagus. Saya udah mungkin. Amin. Amin. Saya mungkin udah hidup di zaman itu. Nggak apa-apa lah. Kau Amin, menuduh amin, saya. amin. Kau menuduh saya sudah hidup di zaman itu, pergi beli paku sama Martin Amin. gitu ya untuk paku tangannya ya. Nggak apa-apa lah. Tapi Tuduhan secara nggak apa-apa. iman, ketika kamu menolak dia, Sekarang kita maka lanjut, kamu Bang. akan mati dalam dosamu. Yohanes Iya, 8 bukan ayat masalah 24. iman ini kita bicarakan. Kalau beriman boleh, ini bukan masalah iman. Oke, tadi Anda udah menjawab yang terlibat itu tua-tua Yahudi atau kayak apa sama tentara Romawi. Iya, Pertanyaannya, Bang, iya. siapa yang memerintahkan tentara Romawi ini sama imam-imam kepala ini untuk mau membunuh Yesus? Siapa yang memerintahkan dia, Bang? Silakan. Mereka dirasuki oleh iblis. Masuki Karena oleh program iblis, ya, dia kan tidak maha tahu. Jadi apa yang dia lakukan sebetulnya, Bang, kalau udah dijawab Ya. jangan dipanjangin. ya, Abang udah sebetulnya jawab. apa yang dilakukan oleh iblis Abang. memprovokasi. Abang jangan jadi penasihat hukum mereka ini. Anda udah ngomong dirasuki oleh iblis, ya sudah. Kita lanjut Itu lagi gitu loh. merupakan kemenangan dari Yesus. Saya nggak kesana dulu, diam dulu, lanjut ya. Oke. Menurut Anda, kenapa mereka ini dirasuki oleh iblis sehingga mau membunuh orang yang tidak bersalah? Apa penyebabnya? Silakan, Bang. Ya, penyebabnya mereka berpikir bahwa ketika mereka menghabisi Yesus, maka
rencana Yesus itu gagal dalam proses penyelamatan. Tetapi sebaliknya, karena Yesus kan dia Maha Tahu, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Jadi dia tidak akan berkhianat dengan rencana dari Bapa di sorga. Dia harus mati, yang walaupun kematian itu tentu ada yang melakukan. Apakah nanti ada perbedaan enggak kira-kira? Berbeda ngapain kita harus berbeda? Ya, Kalau berbeda kita ada sepakat di ya. sana, kami di sini ya. Sepakat. Saya ingin Ya, tanya sepakat dulu. aja. Sepakat juga ya. Dan Karena kalau kitab saya itu berbeda dengan kitab Injil dan kitab Al-Quran. oh iya pasti beda, memang beda. Saya akui itu. Sepakat kita beda. Ya kan? Iya beda. Karena kalau di saya itu kitab yang tertulis itu adalah tubuh kita. Oh jadi tubuh adalah kitab sekarang. Kalau di Kristen lain tubuh adalah bait, kalau di Anda tubuh adalah kitab. Wah, tubuh memang berbagai macam filosofinya ya. Kalau tubuh bagi saya adalah pokok anggur bang yang boleh dipanjat, itu adalah mangsal. Lanjut bang. Kidung Agung deh. Jadi kalau tulisan-tulisan Al-Quran dan tulisan Injil itu hanya apa ya? Hanya bagian dari isi kitab, isi tubuh. Dalam banget nih bahasannya. Ya bang, lanjut bang. Ya. Jadi kalau Jadi, kitab abang pakai apa? Jadi menjawab itu pakai diri sendiri. ya, Oh, pakai diri sendiri ya? ya. Contohnya bang. Contohnya Siapa? jenengan, Ya, contohnya bang. Silakan. contohnya seperti ini. Kita itu kan diciptakan. Berarti kita ini yang tertulis, kitab tertulis itu ya diri kita sendiri, tubuh Anda itu sendiri, tubuh kita ini sendiri. Berarti abang kitab suci ini. Abang kitab suci. Sekarang Anda itu ciptaan siapa? Anda itu ciptaan siapa? Saya Iki ciptaan makrifat Allah. gagal toh Mbak, makrifat gagal ini iki. Anda itu saya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kalau saya tidak kenal Allah. Iya kan, memang lu gak kenal sama Tuhan, gue kan kita beda Tuhan, gimana sih? Iya, makanya kan ini kan Gimana adalah sih? perbedaan. Lah, tadi katanya saya kena apa hubungannya pertanyaan antara kitab suci sama badan kamu, Bang? Sama saya yang adalah ciptaan Allah, Bang. Kan saya nanya, emang badan Abang ini kitab Saya suci? bukan ciptaan Allah. Karena saya tidak Saya kenal lagi Allah. nggak nanya Anda ciptaan Tuhan saya, kan lagi nggak saya bilang. Saya cuma nanya, kamu bilang tadi kamu kitab suci. Saya mengkonfirmasi. Oh, jadi tubuh Abang ini kitab suci. Itu lo bawa Allah, kita lagi nggak bawa Allah dari tadi kok. Iki wong radong iki. Iki wong radong mek maton ngeyel. Kok malah pakai bahasa Jawa, Bang? Nggak usah gitu, Bang. Aku ki siti-siti iso bahasa Jawa loh. Nek awakmu ora ngerti apa sing kau ucapkan, yo aja ngomong. Nek ditakon balik malah Kowe kudu ngerti sithik apa sing tak omong iki. Kudu masalah kudu ngrisi-ngrisiki. Aku ki nakon nek awakmu ngandani aku, kula ki lho kitab suci. Aku ki pengen tahu. Lah, awakmu kitab suci ta? Nek awakmu ki ngomong, nek arep ngomong ki yang jelas blas. Aja koyo ngono. Makanya dirungok sithik. Wes kuwe ora aku jawab jual to, Bang. jamu lho. Wis jawab to ya, aja emosi yu. Loh, bukan emosi. Lah awakmu nek aku ngomong awakmu ketawa dhewe. Loh, ketawa dhewe lho nek ditakon. Awakmu iki kitab suci apa ora? Iya. Nek ngomong lah yo wis ngono itu yo. Iya toh. Nah, Iya, aku rasa jadi ngomong awakmu ki kitab awake dhewe suci. iki kitab. Berarti dirimu tuh firman. Nek tok isi reget apa tok isi apik. Apa teh iki wis duwe aku ora dodolan jamu, aku ora ngerti blas nyawakmu ngomong apa. Saiki wis tak takoni. Kowe iki kitab suci. Nah, kowe iki kitab suci, kitab apa jenenge? Nek kitabnya umat Islam tuh eneng jenenge. Contoh Al-Qur'an, Bible kalau itu Kristen Bible. Nah, awakmu iki kitab suci apa jenenge? Kok iso dikatai suci iki apa, ha? Sunat ora sunat? Jenenge ora ono. Ki ngomong apa iki wong iki? Wes mulai kono wes.
Guyu dewe. Kamanungsane wong iku tertuju karo atine menungso kuwi dhewe. Hatimu iku sapa sing tahu yo nek awakmu ngandani aku hatiku lho apik. Kan awakmu sing ngomong dhewe. Aku yo mbora tahu aku ora satu rumah karo kowe kok. Nek neng kene iki nek ngomong harus pembuktian. Ojo ngomong-ngomong ae, Bang. Bang Mas, Kang Dang, Bang. Ngomong neng kene iki eneng data. Neng kene iki ojo tempat perdukunan. Iki kudu tempat perdukunan. Nek ngomong baik Tuhan adalah kita, hati kita kudu bla bla bla. Yo siapa yang tahu? Itu kan pengakuanmu dewe. Nek hatimu resi apa ora? Boh aku ora ngerti. Ini cocoknya dengan Malaysia, Uni. Jawa tuh cocok dengan dekat Malaysia kalau cakap. Coba cakap bahasa tahu awak. Tu cakap apa? Ini masuk-masuk dia cakap ada aku ni lah kita suci dengan siapa awak ni? Lembek juga mulut awak tak apa-apa je ni. Kita ni lagi berdiskusi tau. I lagi nak terangkan, betul tak orang Kristen ni menumbalkan Tuhan dia. Awak pula cakap badan awak tu kita suci apa pula ni? Badan tu badan je lah. Inilah banyak orang sesat ni. Tubuhku ini adalah kitab suci. Apalah pula? Angkut motor. Ada SLBC tak? Lu orang datang dari tadi naik langsung cakap pasal kitab suci adalah tubuh awak tahu. Di sini Komal semua bahasa bisa. Lu orang kalau mau cakap bahasa apapun bisa. Lu orang belum dengar company ya? Coba company ya. Tadi kita tu buah-buah bagus saja. Cakap pula ni kita suci. Apa macam? Di Putra Madre. Barang ngomong apa? Yang dibahas apa? Udah Pak. Wes Pak ya. Kalau seandainya tidak mau diskusi dengan kami nggak masalah, minimal jangan bikin pusing orang gitu, ya Pak. Oke Pak D, ora apa-apa Pak D. Nek awakmu Kristen ya ora apa-apa, ya. Nggih, ora apa-apa Pak D. Santun, salam santun. Lanjut kita diskusi lagi ya. Silakan, yang nggak ngerti tanya aja. Iki piye to Prasetya? Wong Jawa. Repot, Pak. Wong Jawa. Aku ya Jawa, Pak. Oh, ini kok Enggak. Enggak, gini. Ya, lu gini, orang gini. silakan cakap, Pak. Lu orang cakap. Saya tunggu lu orang cakap, Pak. Enggak, kalau yang saya pahami apa yang mau disampaikan sama Pak Paulus ini memang soal faktor penjiwaan dan kedalaman pengimanan sih. Betul ya Pak Paulus ya? Kurang lebih begitu ya Pak? Ya, pengimanan itu sendiri itu adalah diri kita sendiri. Setuju Pak. Itu pemahaman yang di Kristen punya Pak Fandi Karifa. Dalam arti justru kita inilah yang disebut sebagai gereja itu ya, kita tubuh inilah sebagai apa yang Bang, diminta oleh Tuhan. sorry, saya potong. Gitu. Bang, kalau kalian bicara doktrin, kalian bicara makna filosofi, itu cukup di gereja tuh nggak apa-apa. Tapi ketika kalian bicara di Komal Islam, kami ini orang-orang yang kritis. Orang-orang kritis Betul, adalah orang-orang yang ketika kalian menjelaskan akan muncul pertanyaan dari kami yang tak terbendung. Nah, apa maksud kalian adalah gereja? Silakan kalian jawab dan tolong katakan kepada kami, apakah konsepsi kalian yang kalian jadikan doktrin di gereja itu adalah pengajaran Yesus, dan tolong lihatkan sumbernya. Kalau saya nggak butuh asumsi liar, saya butuhnya data karena kita sedang transfer knowledge. Saya kalau berbicara itu mesti harus tunjukkan data karena saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari eksperimen dan juga dari hasil pembelajaran. Soalnya gini Karifa, pertanyaan Karifa tentang Kristen menumbalkan Tuhan itu, kalau bicara soal data, itu kayaknya bukan tataran di dalam keimanan. Buat kami yang memiliki keimanan kepada Yesus sebagai Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu mati karena punya tujuan kok.
Dia datang aja tujuan. Ya. Nah, dia Anda sayang sama percaya saya, kalau dia Yesus mau itu mati, mati Kak. karena punya tujuan? Ya. Iya. Oke. Coba dari mana Anda tahu keinginan Tuhan? Coba dari mana Anda tahu keinginan Tuhan ini bahwa Dia menjadi manusia dan mati itu untuk kalian? Tuh kalian tahu dari mana? Silakan. Dari Alkitab, Kak. Nah, silakan tunjukkan. Itu yang kita butuh dari tadi sebenarnya, brother. Ya, Itu yang kita butuh. ya kalau Silakan tunjukkan. kalau yang saya sendiri memang mungkin tidak seperti Karifa yang sudah membedah dan mendalami Alkitab maupun Al-Quran. Cuman apa yang kami punya mungkin seperti bahasanya Pak Paulus gitu loh. Gini loh Bang, Kami diajar berarti itu selalu kalian seperti itu, Kak. berarti kalian dapat pengajaran yang dikatakan dari kitab, tapi kalian nggak tahu kalau itu betul-betul dari kitab atau tidak, begitu? Ada di Alkitab, cuman kan karena sebetulnya saya nggak pegang gitu loh, Kak. inilah kami umat Islam mengajak orang lain untuk jujur dengan dirinya sendiri, untuk membuka terang-terangan apakah pengetahuan yang dia dapat itu sumbernya betul-betul kitab sucinya atau bukan. Kami membuka Komal ini bukan untuk mengajak orang Kristen jadi Islam, no. Kami mengajak orang-orang yang beragama untuk kritis, untuk berpikir, untuk merenungkan apakah yang dia imani itu sumbernya betul-betul kitab suci. Kenapa saya bicara begitu? Karena ketika saya baca kitab Anda, saya menemukan bahwa dalam kitab perjanjian lama sebelum perjanjian baru, dan Anda harus tahu bahwa ribuan tahun lamanya orang-orang Yahudi menggunakan kitab Torah, tidak pernah ada satu narasi dan diksi pun di mana Tuhan menumbalkan dirinya bahkan punya rencana untuk mati menebus dosa-dosa manusia. Bahkan Adam terkutuk berdosa tidak tertulis, dosa waris tidak tertulis secara eksplisit. Padahal ini adalah doktrin fundamentalnya Kristen. Bagaimana mungkin doktrin fundamental tidak ada termaktub dalam kitab perjanjian lama, kecuali kalian akui bahwa ini ajaran baru yang muncul di perjanjian baru. Maka telaklah sudah kita akan akui di sini terang-terangan bahwa kekristenan ini baru muncul secara teologi, pengajarannya, ideologinya setelah munculnya Yesus dan Paulus. Kenapa? Tapi pada Di saat sinilah kita Kak, secara epistemologis akan menyelidiki mengetahui bahwa Kristen bukanlah ajaran yang mengikuti ajaran para nabi. Itu karena Kristen bukan agama sih, Kak. Masalahnya Kristen bukan agama, Kak. Ya, jadi agama ini apa? Jadi Kristen ini apa? Ini bisa itu terlalu dekat dengan dagumu itu speak apa? Ya, supaya tidak keras-keras. Ya. Nah, oke, lanjut. Kalau begitu pertanyaannya, kalau Kristen bukan agama, Kristen ini apa? Silakan. Kristen itu kan adalah orang-orang yang percaya sama Yesus. Oke. Percaya sebagai apa? Ya dia Tuhan. Di mana tertulis? Kalau yang kami punya, kalau yang kami imani, Kak, dari kata Kak Rifa bilang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apalah isinya itu, garis besarnya adalah Tuhan itu selalu menyertai. Yang namanya Tuhan Pertanyaannya itu selalu bukan ada. itu yang saya butuhkan jawabannya. Apa tuh? Yang saya tanyakan adalah di mana tertulis kalau dia mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Sesimpel itu. Apa harus, Kak, Tuhan itu mengakui saya lo Tuhan gitu loh. Loh, kalau Anda tidak menerima deklarasi dari Tuhan bahwa dia Tuhan lalu Anda Tuhan, kan apa bedanya Anda dengan pagan? Apa bedanya Anda dengan penyembahan kepada roh-roh yang nggak pernah ngaku dia adalah Tuhan? Lalu Karena kalian secara disembah. iman, Sejak secara kapan iman. ada batu yang dituhankan lalu dia ngaku akulah Tuhan? Enggak. Manusia kecenderungannya menuhankan Tuhan buatannya sendiri. Tuhan yang benar itu seperti kitabnya orang Yahudi itu. Dia mengatakan Apa tuh? tidak. Baca ya, saya pasal 3:40. Engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan selain aku, bahkan sebelumku dan sesudahku tidak ada Tuhan dibentuk. Artinya dia deklarasi, ini loh saya Tuhan, hanya kepadaku kalian menyembah. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa hanya Allah lah Tuhanmu, sembahlah dia. Kepada iblis pun diperintahkan begitu. Artinya ada perintah untuk melakukan sesuatu yang mana bahkan Anda baca dalam Matius pasal 7 nomor 21 kalau tidak salah itu. Kehidupan kekal itu bukan mengatakan Yesus Tuhan, dan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Bapa. Artinya yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Tuhannya Yesus. Di mana ada, makanya kalau begitu di mana ada Tuhannya Yesus memerintahkan untuk menuhankan Yesus? Kalau nggak ada berarti kalian melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhannya yang disembah oleh Yesus. Tapi gitu. Izin nanya Kak Arifah, pernah nggak ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Yesus bilang saya bukan Tuhan? Loh, sama dengan batu-batu yang disembah, roh-roh hantu belaui yang disembah, iblis yang disembah, tidak ketika disembah, apa bedanya? Kamu pikir ketika ada orang nyembah dewa Baal, dewa Molok, itu dewa Baal Molok bilang saya bukan Tuhan.
Emang harus begitu cara menuhankan Tuhan. Ketika hal yang sangat eksplisit di mana Tuhan harus mendeklarasikan dirinya itu termaktub dalam kitab Perjanjian Lama, Anda tolak untuk menuhankan Tuhan yang mendeklarasikan diri. Tapi Anda menyembah kepada Tuhan yang tidak pernah berkata sama sekali bahwa aku bukan Tuhan. Brother, ini logika apa yang Anda bawa? Kalau begitu, maka para penyembah Krishna itu juga betul. Karena Krishna tidak pernah mengatakan, aku bukan Tuhan. Memang pernah Krishna, jangan tembakkan aku. Sapi-sapi yang disembah di India itu pernah nggak mengatakan, Mo, jangan sembah aku. Nggak. Jadi begini cara Iman itu penyembahan apa sih, Kak? kalian. Mengimani itu apa sih, Kak? Mengimani itu apa ya? Iman versi Islam artinya adalah diikrarkan bilisan, tasdik biqalbu, diamalkan di rukun-rukunnya perbuatan. Kenapa Kak Rifa mengimani kepada Allah dan Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW terbukti adalah manusia yang benar, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah ada satupun karya ilmiah yang mampu membuktikan beliau pernah berbohong. Maka kebenaran itu datang dari orang yang punya kredibilitas. Ini dalam ranah akademik diakui. Kamu baca kebenaran, teori kebenaran ada 9. Salah satu teori kebenaran artinya adalah kebenaran performa. Kebenaran yang bersumber dari orang yang punya kredibilitas. Sebentar dulu, saya pakai akademis nih. Saya pakai metode akademis nih. Siap. Ketika Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang kredibel, tidak pernah berbohong seumur hidupnya, bahkan dipercaya, bahkan tidak ada satu karya ilmiah pun yang mampu membuktikan beliau berbohong, maka kabar yang beliau sampaikan itu adalah benar. Apalagi ketika kabar yang beliau sampaikan tidak terbantah. Izin, saya tidak menemukan. Kalau Yesus pernah berbohong. Apa tuh, Kak? Kapan? Yesus pernah berbohong. Lukas 24 ayat 46, silakan dibaca. Silakan baca. Bentar, Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 4 nomor 46. 24. Izin nyari dulu ya. Iya boleh. Lukas 24. Lukas 24 ayat 46. Ayat 46. Itu satu ya, saya ada beberapa, nanti saya kasih lagi. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada Lukas 24. Lukas 24. Iya, Lukas 24 ayat 46. Ya, bentar. Katanya kepada mereka, ada dia. tertulis begini, Anda salah baca. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Bahwa? Ya di mana tertulis? Kan dia bilang ada tertulis dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab yang lain bahwa Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Di mana tertulis itu? Kalau di kampus mengutip sesuatu yang nggak ada tertulis dalam kitab jurnal ini, ternyata dosennya ngecek nggak ada, disobek itu karya ilmiah, dasar penipu kau. Mana ada tertulis di situ? Saya soalnya kurang mengerti, tapi di Perjanjian Lama harusnya ada, Kak. Harusnya ada. Masalahnya 6 tahun gue udah baca kitab lu nggak ada, dan satu pendeta pun nggak ada yang bisa nunjukin karena memang nggak ada. 6 tahun Kak Rifa membaca Alkitab ya, luar biasa. Ya, sejak COVID, sebelum COVID saya sudah mulai baca Bible pelan-pelan, dan sampai detik ini tidak ada satupun sekolah Kristen yang mengakui bahwa ayat itu betul-betul ada tertulis. Oh. Tapi itu yang ngomong Yesus bilangnya gitu ya, Kak? Oh iya dong. Oh, yang ngomong Yesus. Selain apa? Dia berbohong itu apa lagi, Kak? Banyak. Dia menebus itu gimana ya, Kak? Banyak. Kalau masalah menebus, tidak ada satupun dalil dalam kitab Anda tentang dosa waris. Coba cari kalau ada dalil tentang dosa waris secara eksplisit. Dosa waris itu apa sih, Kak? Dosa asal. Nggak tahu dosa waris nih. Anda nggak tahu kalau Yesus itu apa sih? kematian Yesus di tiang salib itu menebus apa, brother? Udah, nggak apa-apa. Saya suka dengan Menebus prasetya dosa, ini ya. Kak. Menebus dosa siapa? Menebus dosa siapa? Dosa saya. Dosa Anda. Berarti Anda sekarang udah nggak punya dosa. Bukan. Terus? Dalam Kristen itu yang saya tahu banyak orang diselamatkan, tapi tidak semua orang terpilih untuk masuk surga, Kak. Yang Pertanyaannya Anda terpilih nggak? sudah. Pertanyaannya Anda terpilih? Ya, terpilih itu berdasarkan apa yang menjadi iman saya, bahwa iman itu kan tanpa perbuatan mati. Kalau saya sudah diselamatkan, tapi saya harus berbuat dosa, baik lagi. Harus berbuat baik kalau lagi. Saya sudah diselamatkan, tapi saya berdosa, ya saya belum tentu masuk surga, Kak. Ya berarti tidak jamin. Berarti Yesus nggak menjamin keselamatan Anda. Berarti ya sudah. Tapi kalau kita bisa hidup dengan seperti apa yang Dia mau,
dia perintahkan, kita masuk surga. Itu Ya kalau jawaban. gitu ngapain dia mati? Kalau memang begitu juga akhirnya. Kalau akhirnya kalian mau berbuat Karena baik juga. kalau tidak diselamatkan dalam iman Kristen, kalau tidak ada penebusan dengan kematian, tidak ada orang yang bisa masuk surga, Kak. Siapa bilang lagi-lagi Yesus berbohong? Itu yang bilang Yesus atau Paulus? Yang bilang bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk surga tanpa darah Yesus tuh yang bilang Tidak ada Paulus. yang bisa Sekarang Paulus menemui yang Bapa berbohong. selain aku. Tidak Bohong. ada yang bisa menemui Bapa selain dari aku. Bohong. Kata Anda siapa? tahu tidak kalau Henok itu sudah ke surga sebelum Yesus lahir? Henok dan Elia tanpa kematian Iya. lagi. Loh, Kak, kalau kondisinya sekarang Saya tanya Allah dulu, yang mau Anda tahu begitu, tidak? gimana? Anda tahu nggak informasi ini kalau Henok dan Elia sudah melesat naik ke surga? Kalau begitu Tahu. bohong perkataan tadi bahwa tidak ada satupun manusia ke surga tanpa darah Yesus, berarti itu bohong. Sekarang pertanyaannya, siapakah Henok, siapakah Elia dibandingkan saya sih, Kak? Manusia, dia manusia. Pertanyaan jawaban Anda tadi adalah tidak ada satupun manusia yang bisa sampai ke Bapa atau selamat kalau tidak karena kematian Yesus. Saya membantah. Henok manusia, Elia manusia, auto surga tanpa darah Yesus. Berarti Yang argumen Anda seperti tidak apakah gugur. Henok dan Loh, Elia itu? mau seperti apa? Kayak yang penting dia manusia bukan? Manusia. Ya sudah, begitu darah Yesus nggak penting-penting banget buat penyelamatan karena ada manusia yang sudah selamat tanpa Yesus. Tidak penting-penting banget, tapi penting ya, Kak? Loh, nggak penting malahan. Kenapa? Ternyata Tuhan mampu menyelamatkan tanpa kematiannya sendiri. Gimana sih? Nggak penting harusnya. Ini cuma agak lain Tuhan nih. Udah tahu dia bisa menyelamatkan tanpa kematian, tapi dia masih pengen ngotot mati juga untuk menyelamatkan manusia. Tahu-tahu manusia nggak semua yang selamat. Ngapain mati? Ini lucunya nih. Kalau dia mau mati, emang salah, Kak? Di mana Untuk dia menebus? mau mati? Tunjukkan. Di mana Tuhan pernah mengatakan saya mau mati untuk menebus manusia menjadi manusia? Itu di mana tertulis? Cari ubek dari kitab Perjanjian Lama Kejadian sampai kitab Wahyu. Silakan kasih saya datanya. Biar kita berhenti berdebat nih. Saya turun langsung nih. Kalau kalian menemukan datanya bahwa Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa dia ingin mati untuk menebus dosa kalian, saya turun dari Komal Fandi seminggu saya tidak live. Ya, saya sendiri kalau disuruh nyari sekarang, saya bukan orang yang sudah ngubek-ngubek data sih, Kak. Anda saya tunggu 3 tahun. 3 tahun saya kasih waktu untuk baca kitab Anda menemukan dalil di mana Tuhan yang Bani Israel mengatakan dia akan mati menebus dosa manusia sambil jadi manusia. Tunjuk ayatnya. Saya tuh udah baca kitab kalian, ya. Saya berani berbicara seperti ini. Ini terdokumentasi di YouTube loh. Anda bisa tonton ulang video ini. Anda bisa minta pertanggungjawaban ke saya. Kalau saya berbohong, Anda tahu saya adalah mahasiswi UMU, ya, di Ternate. Kalau saya ternyata berbohong, saya katakan tidak pernah ada tertulis ayat begitu, silakan Anda laporkan saya ke kantor polisi dengan penistaan agama atau pembohongan publik. Silakan. Saya rela datang ke Takoma Ternate, jemput saya di sini, laporkan. Kalau perlu terbang ke Ternate, laporkan di kantor polisi Ternate. Karena kita di sini mau mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak mau anak bangsa seperti Anda ini mengatakan ada kok ayatnya, giliran ditanya ternyata nggak ada gitu loh. Akhirnya apa? Menyebarkan kabar dusta terus menerus. Naik Komal, ada kok ayatnya ya. Ditanya nggak ada dalilnya. Akhirnya apa? Mengabarkan kabar dusta terus menerus sampai nanti dunia berakhir. Akhirnya apa? Indonesia masuk ke dalam dunia kegelapan seperti yang pernah terjadi di Eropa zaman dulu. Ya. Oke, teman-teman, izin tap-tapnya ini layar saya. Ini saya sudah besarkan juga sama dengan Uni. Tolong di tap-tap, ditekan ini di foto saya, di profil saya tap-tapnya biar tidak terpencet untuk naik begitu, teman-teman. Ini di foto profil Fandi Ahmad 05 ditekan, di tap-tap. Kasih cukup 100k dulu biar Komal kita kuat, biar enak dialognya. Nah, untuk teman-teman Kristen kalau mau naik, kirim permintaan, typing di bawah, "Bang, aku Kristen, Bang. Tolong naikkan aku." Gitu, teman-teman ya. Silakan Bang Prasetya. Iya, soalnya kalau menurut saya sih punya dari pengalaman pribadi aja sih, Bang, sama Kak Rifa. Pengalaman pribadi saya yang saya tahu memang Tuhan itu Tuhan Yesus itu hidup gitu aja sih. Gini, kalau pengalaman pribadi itu nggak bisa dibuktikan. Saya juga bisa membuktikan. Saya juga pernah tidur sama Yesus, kan nggak mungkin bilang gitu. Anda percaya kan? Kalau cuma begitu, Bang, itu nggak bisa dibawa ke ranah diskusi, Bang. Apapun omongan kita yang adalah konteksnya sesuatu yang tidak mampu dibuktikan, nggak perlu diomongkan di publik. Kenapa? Nanti ditanyain orang buktinya mana, bingung jawabnya nanti. Ya, karena Mending nggak usah diajak. betul, karena memang keimanan itu tadi yang seperti Pak Petrus bilang, makanya dia bilang tubuh tadi itu ya. Ya karena memang nama dasarnya
tataran keimanannya itu adalah di hubungan pribadi antara dia sama Tuhan sih soalnya. Ya kalau begitu nggak usah lagi mengatakan bahwa Kristen ini adalah agama yang benar Yesus menyelamatkan kalau hanya urusan pribadi. Kenapa? Karena biarkan orang-orang secara pribadi, berhenti itu misionaris, pendeta nggak usah ngomong lagi di gereja, biarkan orang secara personal berhadapan dengan Tuhannya. Nggak usah lagi di gereja-gereja itu sampaikan Tuhan begini, Tuhan begitu. Ngapain? Orang ternyata masalah pribadi kok. Jadi kenapa kami hadir? Kami hadir ini adalah mencerdaskan bangsa. Dalam artian apa? Kami banyak ditanya oleh orang Kristen. Hampir setiap hari saya selalu ditanya orang Kristen, Muhammad begini, Muhammad gitu. Giliran ditanya balik, kalian tuh punya dasar apa menuhankan Tuhan kalian? Nggak bisa jawab. Jadi makanya saya hadir ke sini. Lucu sekali terkadang ketika kalian sibuk mengkritisi agama orang, tapi ternyata ketika dibalik banyak teman-teman Kristen itu yang ternyata modal percaya doang bahwa ada ayat itu, ada ayat ini. Ternyata ketika mereka nggak tahu sama sekali. Kami umat Islam, ya, dalam Islam, orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu namanya jahil. Itu brother. Itu kami. Ada orang yang mengamalkan, dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu siapa yang mengajarkan, itu jahil. Itu kami. Sholatnya Rifa ini seperti siapa sih? Sholatku seperti Nabi Muhammad sholat. Dari mana dia belajar? Dari orang tuaku. Di mana orang tuaku belajar? Dari pondok ini. Pondok ini mana belajar? Ini belajar. Ini belajar sampai kemana? Sama enggak sholatnya Rifa dengan sholat orang di Afrika yang Islam? Mari kita uji, kita buktikan. Ada tidak ketika si Rifa sholat yang bertentangan dengan orang Afrika? Kalau perlu Rifa praktek sholat depan kalian, orang Afrika praktek sholat. Di mana itu terjadi? Di Mekah. Melaksanakan sholat dan ternyata nggak ada yang habis hantam-hantaman sholat. Kau salah, aku sentil ginjalmu, gini sholat yang betul. Sampai detik ini nggak ada. Tapi bagaimana dengan Kristen? Kitabnya sama, denomnya beda. Yang satu bilang Yesus Bapa, yang satu bilang enggak, beda. Yang satu lagi bilang itu iblis yang di dalam perjanjian lama, marsionisme. Ini. Jadi kami adalah agama yang sangat clear, nggak ada perdebatan tentang siapa Tuhan, tentang cara sholat, nggak ada perdebatan sampai baku hantam seperti di Kristen. Inilah bukti kalau Tuhan yang menurunkan Nabi Muhammad dari Al-Quran adalah Tuhan yang betul-betul memberi petunjuk, bukan malah menyesatkan orang yang nggak tahu apa-apa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kalaupun menyesatkan itu, menyesatkan orang fasik. Al-Baqarah ayat 26. Beda nih di Kristen, turun-turun nggak ngaku Tuhan. Tiba-tiba kalian sembah gitu aja. Lah, wajarlah kalau saya nggak nyembah, dia nggak pernah ngaku Tuhan, mau ngapain saya sembah? Kok saya yang dimarahin sama dia, kok saya yang dihukum masuk neraka, orang dia nggak pernah ngaku Tuhan kok. Seminimal kasih tahu lah kalau dia Tuhan. Dia tiba-tiba ada di depan kalian. Dia bilang apa namanya, dia tiba-tiba nih ada Pak Prabowo, ya kan, nyamar gitu pakai kumis. Kalau dia melakukan kesalahan, ya wajar saya marahin. Pak, jangan kayak gitu Pak, Bapak salah. Oh, kamu masuk penjara karena kamu telah memaki Pak Prabowo. Pak Prabowo kan pakai kumis, pura-pura nyamar diri. Gua hantam ya, yang salah kan lu Pak. Ngapain lu nyamar-nyamar? Kok gue yang disalahin? Jadi tiba-tiba Tuhan berubah jadi manusia. Nggak pernah ngaku Tuhan, nggak menunjukkan sifat-sifat ketuhanan. Tiba-tiba gue harus nyembah dia, terus gue yang salah kalau gue nggak nyembah dia gara-gara dia nggak pernah ngaku. Ya gue tampar bolak-balik lah dia. Ngapain lu nggak ngaku jadi Tuhan? Minimal ngomong dong. Karena kita pintar, dia yang ngasih otak, dia yang ngasih kita otak untuk berpikir. Tiba-tiba dia masalahnya ketemunya di sana kan baru ketahuan siapa ya kayak kalau ada di sono. Nah, kalau ada di sana ternyata dia adalah Tuhan, tetap dia kena ludah. Kenapa? Kau yang salah, kau yang ngaku Tuhan kok, kau kan yang milih-milih orang. Ya sudah, aku. Tapi dia Tuhan gitu ya ternyata. Faktanya dia Tuhan, ternyata kalah. Berarti dia bohong, berarti dia pendusta. Kenapa? Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua kehendak Bapa. Berarti dia berbohong. Kenapa? Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Ya bener aja lah. Kan lu yang bilang lu nggak bisa berbuat apa-apa, ngapain gua berdoa sama lu aja nggak bisa berbuat apa-apa, buktinya lu berdoa sama Tuhan lain, ngapain gua pakai otak coy. Walaupun padahal satu ya, Bapak itu dia itu dia juga gitu ya. Oh berarti Bapak itu, Yesus itu Bapak ya. Yesus nah, Bapak bener Yesus. Kan teman-teman, Anda Tritunggal. Nah ini nih, Anda itu sedang mempertontonkan betapa Unirifa ini benar. Sekali lagi dengarkan teman-teman, ini saya tunjukkan data.
Anda mengaku Tritunggal, Anda sebenarnya bukan Tritunggal. Anda adalah kontrapraksias atau Anda adalah monarki modalism. Dan ajaran ini di Tritunggal tahu nggak apa? Bidat. Nih, saya kasih Anda data ya. Nih, saya kasih Anda data. Saya orangnya kalau bicara pakai data karena saya belajar. Saya kalau berstatement itu minimal harus nunjukin data. Nih ya, Anda itu mengatakan Anda Tritunggal, tapi Anda mengatakan Yesus Bapa. Datang Anda ke Perbum Peritatis, datang Anda ke MBM, datang ke Sasoru. Kalau nggak dikuliti Anda dibilang Anda bidat ya. Anda itu sesama dengan Yesus. Iya betul. Makanya belajar Kristen, brother, belajarlah ke Kristen. Iya. Ini dari ensiklopedia.com ya, brotherku yang terhormat ya. Ini orang baik-baik nih, tapi cuman karena dia nggak pernah belajar aja nih. Alhamdulillah dia masuk komal Islam, makanya dia tahu bahwa Kristen itu yang dia imani itu ajaran bidat. Modalisme, also Sabellianisme. Coba Anda cross check di Google siapa Sabellian. Silakan, brother, catat namanya, cross check sendiri. Kalau nggak usah percaya sama saya, brother, nggak usah. Ya, nggak usah percaya sama saya. Data yang saya kasih di cross check. Siapa Sabellianisme? Apa itu modalisme? Modalisme juga Sabellianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarkia Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Nih, Anda mengaku Tritunggal tapi Anda monarki modalisme. Sejak kapan orang Kristen itu mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus? Coba Anda nih, Anda belajar ini nih. Nih, bentar. Nih dapat kuliah gratis di sini nggak bayar perpuluhan loh. Serius loh. Salam kenal by the way. Siapa namanya, brother? Saya Pras, Pak. Nama asli kok. Mas Pras, coba Mas Pras perhatikan baik-baik. Ini perisai Trinity yang dibuat oleh orang-orang gereja Kristen Katolik ya dan Protestan. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Tapi ini sini Allah. Ini pun masih jadi pertanyaan. Nanti saya tanya mantap nih. Hancur nanti. Nah, masalahnya adalah ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Anda akan ditentang oleh, jangankan saya yang menentang Anda, yang menentang Anda itu adalah orang Tritunggal sendiri. Silakan uji nyali Anda dengan masuk ke komal Kristen Tritunggal seperti Elia, Myron, Agatha, RK, Joseph, masuk ke sana, sampaikan kepada dia, Joseph, Tritunggal itu adalah Yesus adalah Bapa ya. Saya nggak usah percaya sama saya. Saya rekomendasikan kepada Anda, kawan-kawan apologet yang ada di TikTok, yang Kristen ya, apologet dan polemikus Kristen yang Tritunggal ya. Saya kasih tahu Anda nama-namanya nih. Anda catat nih, RK, Rudy Yohanes, Tritunggal tuh. Satu lagi, tapi jangan Anda masuk ke Mikana, Bililin, Malikil Herdi Malak. Itu bentrok dengan si Peter, siapa lagi? Yasin Peter, Kiamat, Katolik mayoritas, MYM, bahkan Aibuddin Ibrahim. Edis itu beda. Dia tidak pernah menuhankan Yesus. Dia itu adalah ajaran Dia sama kayak Arius itu. No, Edis itu memposisikan Yesus seperti setara Nabi Muhammad sebagai ciptaan dan utusan. Dia tidak pernah mengaku dia subordinat. Kenapa? Rugi nanti kalau dia ngaku subordinat. Kenapa? Kalau dia ngaku subordinat, nanti dia nggak dapat lagi support dari Tritunggal karena dia hebat dalam menghujat. Nah, dia tuh Unitarian sebenarnya tuh. Coba tanya ke dia. Satu pertanyaan sama dia. Siapa Bapa, siapa Yesus? Itu pertanyakan ke dia. Anda jangan masuk ke komal saya dulu nih. Kalau seandainya saya berbohong sama Anda uji 3 hari ini tuh seminggu ini, masuk ke komal-komal Kristen. Ini saya rekomendasi, saya tahu siapa mereka ya. Saya tahu mana yang Tritunggal, saya tahu mana yang berbohong dalam ketritunggalannya. Saya tahu siapa yang oneness. Mikana itu oneness. Bahkan Pak Pendeta MBM sendiri membuat konten YouTube mereaksi Mikana, memvalidasi Mikana oneness. Nah, coba Anda tanya sama RK. Siapa yang Anda percaya? Yang Anda percaya sebagai apologet Kristen yang seiman dengan Anda.
di TikTok. Wah, saya nggak pernah ikut-ikutan seperti itu sih Kak. Nggak pernah, jarang follow mereka banget. Hati-hati Anda kalau masuk ke komal-komal seperti komal-komal kalau Esra Soru itu tuh Joshua Teu tuh Oneness. Esra Soru itu Tritunggal. Dan Esra Soru bertentangan dengan Anda tadi. Anda itu ditentang sama Esra Soru karena Esra Soru memiliki paham Calvinis. Apa paham Calvinis? Soteriologi Calvinis artinya keselamatan bukan dengan perbuatan baik, brother. Ya. Makanya Martin Luther itu mengatakan bahwa surat Yakobus yang Anda bawa itu dulu adalah surat jeram. Diragukan. Betul. Jadi Anda bukan Calvinis dan Anda ditentang sama orang-orang Calvinis. Jadi Anda kalau berbicara seperti ini, saya yakin kalau Anda berkeras dengan mereka, Anda bilang saya lebih benar, Anda akan dianatema sama mereka. Iya. Ya, saya nggak usah percaya saya, karena menurut Anda kan saya tidak objektif nih, saya Islam. Dan mungkin Anda punya mindset saya pun adalah seorang mungkin saya tidak berprasangka buruk kepada Anda ya. Bisa jadi karena Anda tidak pernah diskusi sama saya, tidak pernah ngobrol sama saya, bisa jadi yang di benak Anda saya adalah penghujat agama Kristen ya, karena mayoritas Kristen menganggap begitu tanpa kenal saya. Saya justru respect sama Kak Rifa dibanding beberapa kawan yang lain ya. Thank you. Jadi jangan percaya kata saya. Saya berbicara atas dasar belajar. Silahkan saya rekomendasikan untuk menguji paham Anda ini bidat atau tidak ya, dengan mengatakan Yesus adalah Bapa. Masuk ke Komal Mikana, Anda akan depresiasi, bahkan Anda akan diberikan wejangan-wejangan ala Oneness bahwa Bapa itulah yang mati. Bapa itu menjelma menjadi manusia, dia yang mati menebus, sehingga orang-orang Oneness layak mengatakan mereka ditebus Tuhan. Tapi Tritunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ya. Nah, tapi orang Tritunggal itu akan bingung. Ditanya nanti, siapa yang mati di tiang salib? Yesus. Anak lah. Anak. Nah, anak ini firman yang menjadi manusia atau Allah Bapa yang menjadi manusia? Kalau di dalam Tritunggal ya anak yang jadi manusia, firman yang jadi manusia. Sorry. Nah, kalau firman yang menjadi manusia otomatis anak bukanlah Bapa, sepakat nggak? Iya, mereka kan terpisah, memang Bapa sendiri, anak sendiri, firman sendiri, Roh Kudus sendiri. Konsekuensi logiknya adalah Anda politeis. Gitu. Silahkan Anda kaji menggunakan dasar-dasar ilmu filsafat, epistemologis dan ontologis. Katakan apa yang saya sampaikan ini salah dengan data. Unirifa salah. Anda tahu tidak sejarah Tritunggal itu? Saya nggak usah pakai ini ya. Saya pakai data. Saya nggak suka. Mohon maaf. Saya nggak ngajak orang jadi Islam. Islam itu pilihan. Ya, Islam pilihan bagi orang-orang yang berakal. Silakan cross check Tritunggal itu kapan bermulanya. Silakan kalau Anda mau ngecek. Anda punya banyak waktu, Anda punya gadget. Saran saya brotherku gini ya, ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada Anda nih, saya respect ya. Jangan percaya Unirifa. Mulailah nanti malam, buktikan yang saya sampaikan ini salah atau betul. Mulailah cari tahu sejarah Tritunggal, cross check di Google, tanya pendeta, baca buku, cari PDF-nya. Masih kayak kemarin, bukan nge-lag tapi masih kayak kemarin. Kayaknya ada sesuatu yang salah sama handphonenya juga ini. Enggak, mungkin kau pasang sesuatu yang baru sampai bikin gambarnya kayak robot ya. Ngerobot ya. Gitu. Jadi brotherku, silahkan mulai nanti malam dirimu baca literasi tentang asal muasal Tritunggal. Mungkin saya sampaikan sedikit di sini. Tritunggal itu pertama sekali orang yang menggagas itu adalah namanya Tertullian. Ya, tahu itu. Nah, Tertullian ini ya, dia ini sebenarnya Quintus Septimus Florens Tertullianus ini adalah orang yang lahir di 150 tahun dan diperkirakan 150 tahun sampai 200, dan memang tidak terlalu jelas. Yang sebenarnya data-data kehidupannya itu tidak sejelas skolar-skolar Islam. Kalau skolar Islam itu kita tahu bapaknya siapa, kita tahu dia suku apa, kita tahu lahir tahun berapa, matinya di mana, jejak perjalanan hidupnya kita punya literasinya. Tapi kalau di Kristen ini memang minim informasi biografi tentang bapak-bapak gereja. Tapi mereka punya karya-karya. Nah,
Si Quintus Septimus ini adalah orang yang tadinya penyembah pagan. Penyembah pagan, agamanya agama yang menganut Triad Capitoline. Ya, silakan di-cross-check istilah-istilah ini. Anda silakan cek. Saya cuma mengarahkan. Saya hanya mau berbagi wawasan saja. Dan bukan berarti Anda harus keluar dari Kristen ya. Standby aja di Kristen. Serius. Kalau Anda betul-betul ikut Kristen seperti Yesus yang diajarkan Yesus, itu hanya akan itu hanya akan mengantarkan Anda jadi Islam. Tapi ingat, Islam itu agama pilihan ya, bukan agama yang kita tawar-tawarkan. Enggak. Sorry. Bukan bahasa saya menyindir kalian, tidak. Tapi ini fakta. Ini dia. Ini ya. Kalau kita lihat Triad Capitoline ini, brotherku boleh kecek. Triad Capitoline ini adalah Tuhan yang 3. The Capitoline Triad. Ada Minerva, ada Jupiter. Ya. Ini adalah mitologi agama orang-orang Yunani kuno. Nah, dan Anda tahu tidak, si Tertullian ini itu orang-orang yang identik dengan filosofi Yunani, seperti filosofi Stoik. Silakan dikaji. Saya baru tadi baca biografinya. Dan saya mencari tahu nama bapaknya siapa. Kenapa penting nama bapaknya? Saya ingin membuktikan bahwa kalau kita di dunia akademik, cara mengetahui biografi seseorang, latar belakang dan sudut pandang seseorang, kita harus cari tahu keluarganya, struktur tempat dia tinggal di mana. Bagaimana kita mengkaji seseorang secara psikologi, secara karakter, kalau kita nggak tahu orang ini siapa gitu. Dalam dunia akademik kita belajar tentang biografi satu scholar ya. Itu namanya ilmu biografi kan. Kita mempelajari itu. Itu kenapa kalau seorang profesor doktor itu harus diberi gelar profesor doktor. Ingat, yang memiliki itu tuh Islam. Di Islam kalau kalian bertanya siapa Imam Ibnu Katsir, maka akan kami sebutkan namanya dengan indahnya, dengan bangganya ya. Contohnya saya. Kalau ditanya siapa Ibnu Katsir, maka Unirifa dengan bangga akan menyebutkan dia adalah Al-Hafiz, Hafiz Quran jabatannya, Al-Mukarram, Mufassir, nafsir, artinya dia profesinya disebutkan di awal nama tuh. Imaduddin Ibnu siapa tadi? Imaduddin Ibnu apa? Ini saya namanya ada nih, bentar ya. Nama aslinya ada dan kita tahu siapa bapaknya. Kenapa? Karena ketika menyebutkan nama aslinya Imam Ibnu Katsir Imaduddin Abul Fida. Imaduddin Abul Fida bin Umar bin Imaduddin Abul Fida bin Ismail. No. Imaduddin Abul Fida Ismail namanya, bin Umar bin Katsir Al-Qaisi Al-Quraisy Al-Damaski. Namanya saja itu sudah menunjukkan bapaknya siapa, kakeknya siapa, suku apa, lahir di mana. Ad-Damaskus, Damaski. Ini kalau di Islam itu begitu scholar kami. Tapi kalau ditanya siapakah bapak dari Tertullianus, saya juga cari dari tadi, saya nggak ketemu. Nah, ini kejelasan ilmu dalam Islam, di mana ketika kami mengambil ilmu ke seseorang, kita jelas orang itu adalah seorang scholar. Begitu, Brother Prasetya. Ini kalau di Islam begitu, ya. Tapi kalau di Kristen ya, jangankan bapaknya Tertullian, bapak Paulus saja kita nggak tahu sampai sekarang siapa. Kita tahu Paulus dari apa yang dia sampaikan aja. Ih, udah ganteng adik Uni. Udah pakai bedak putih-putih nggak dipakai di muka. Sakit marah dia loh. Kok bikin kayak anak kecil aku katanya. Canda. Ih, adik Uni Fandi nggak puasa ya dari tadi. Oh, si Fandi nggak puasa loh. Kalian tengok loh. Ya gitu ya. Juga puasanya full nggak? Kalian nggak tengok mukanya cerah kayak gitu? Percaya kalian puasanya full? Ganteng kali loh kau pakai Sorry, izin kemeja. aku live dulu ya. Ya boleh brother. Sorry, izin live.
Kebenaran Thank you, itu thank you, mutlak Kak. pilihan. Thank you, ya. Silakan dilakukan apa yang Anda inginkan, tapi Anda akan diminta pertanggungjawaban nanti. Thank you, Ya. Kak. Salam respect, salam toleransi, my brother. Turunkan Fandi, beliau mungkin nggak bisa turun. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.